Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi nih bareng kita mahasiswi Politeknik STI Yalan Bandung yang memberikan tutorial bermanfaat untuk membantu kalian dalam menyelesaikan kesulitan dan memahami mata kuliah metode penelitian. Di sini kita bakal memberikan kalian sebuah tutorial yang berjudul cara menggunakan aplikasi Netlitik yang dihubungkan dengan media sosial Twitter. Oh iya, sampai lupa nih memperkenalkan diri. Sebelumnya di sini anggota kelompok kami berisikan oleh 3 orang anggota. Yang pertama ada Elvira Najla, yang kedua ada Salfitri Oktaviani, dan ketiga ada saya sendiri Firly Natania Pramesti. Sebelum masuk ke tutorialnya, saya akan memberikan penjelasan sedikit mengenai perangkat lunak bagian dari Mahadata, yakni aplikasi Netlitik ini. Mahadata dapat diterapkan di semua aspek yang ada, misalnya pada bidang bisnis, kesehatan, pariwisata, pemerintahan, mengetahui kejahatan terkait, dan lainnya. Dengan menggunakan alat untuk pengambilan ataupun pengelolaan datanya, misalnya dengan menggunakan perangkat lunak, salah satunya adalah aplikasi Netlitik ini, dengan memahami bahwa Mahadata itu penting, maka suatu organisasi akan dengan mudah mengelola dan menganalisis kumpulan data atau suatu permasalahan yang sedang dihadapi, baik dari internal maupun eksternal organisasinya. Organisasi tersebut dapat menghemat biaya, menghemat waktu, dan menciptakan sebuah keputusan yang tepat. Untuk Netlitik sendiri adalah sebuah aplikasi berbasis web, penganalisis teks berbasis CLUD, dan visualisasi jaringan sosial. Netlitik secara otomatis dapat meringkas volume teks yang besar dan menemukan serta memvisualisasikan jaringan sosial dari percakapan pada situs media sosial seperti Twitter, YouTube, komentar blog, forum daring, dan obrolan. Netlitik dirancang untuk membantu peneliti dan yang lainnya memahami operasi grup online dan menemukan bagaimana sih informasi mengalir dalam jaringan. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam tutorialnya. Pertama-tama, kita dapat mengakses aplikasi ini pada https://netlitik.org/index .php. Selanjutnya dapat dilihat bahwasannya kita harus login melalui Google atau Yahoo. Di sini saya akan login menggunakan akun Google terlebih dahulu. Setelah login, tampilannya akan seperti pada layar. Lalu klik My Account dan sign in menggunakan akun Twitter yang kalian punya. Misalnya di sini sudah pernah login dengan akun ini. Selanjutnya saya hanya mengklik. Bila sudah masuk akan tertera nama akun Twitter yang kalian miliki. Lalu untuk mengetahui, mengakses, dan mengambil data berkaitan dengan topik yang kalian cari, klik New Dataset. Untuk dataset name, kalian bisa memasukkan topik yang kalian ingin cari, atau di sini saya akan mengambil topik berkaitan dengan kriminalitas atau kriminal. Oh iya, di sini kalian dapat menemukan informasi berkaitan dengan topik yang kalian cari. Selain dari Twitter, kalian dapat mengetahui topik yang kalian cari melalui YouTube, Google Sheets, Text Files, dan lain sebagainya. Kembali pada Twitter API, untuk search keywordnya, kalian dapat memasukkan kembali topik yang kalian tadi sudah masukkan. Misalnya di sini saya kembali memasukkan topik berkaitan kriminal. Untuk filter by language, di sini saya akan mengambil bahasa Indonesia untuk memperkecil analisis informasi berkaitan dengan topik yang saya ambil, lalu juga untuk mengetahui topik pembahasan berkaitan kriminal di Indonesia itu apa saja sih yang dibahas oleh warga Twitter. Lalu untuk nomor 3 hingga 9, dibiarkan saja seperti itu tanpa harus dirubah-rubah, karena dalam hal ini tidak akan merubah data atau informasi yang kalian ambil nantinya. Selanjutnya, klik import. Lalu tunggu sampai overall progress-nya sampai 100%. Bila sudah 100%, klik next step. Nah, dapat terlihat bahwasannya topik dari kriminal ini dapat diketahui terdapat lebih dari 2.500 user dan post dengan waktu yang berbeda-beda pada aplikasi Twitter. Bila kalian ingin mengetahui analisis
dalam bentuk lainnya dapat dilihat pada teks analisis, network analysis, dan report. Yang pertama bisa kita lihat pada teks analisis. Lalu klik visual. Nah, dapat dilihat banyaknya data yang terlihat. Bisa juga diperluas jangkauannya hingga top 100. Lalu klik update. Nah, dapat terlihat hasil dari topik yang kita ambil, dan dalam hal ini misalnya kita ingin menghapus salah satunya, klik OK. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di sini saya ingin mengetahui data yang timbul apabila saya mengklik kata kriminal. Nah, dapat terlihat post yang berjumlah lebih dari 1.700 dengan user yang berbeda-beda, dengan tweet yang berbeda-beda dari setiap user. Nah, seperti itu untuk hasil dari teks analisis. Selanjutnya, kita dapat menggali informasi dengan membuka network analysis atau bisa disebut dengan analisis jaringan. Sebelumnya, kita dapat menceklis semua kotak-kotak yang terlihat. Lalu klik Analyze-nya. Lalu selanjutnya buka visual. Setelah loading selesai, seperti dapat terlihat pada layar, di mana dapat terlihat hasil dari kumpulan klaster-klaster yang berhubungan dan berkaitan dengan topik yang kita ambil. Misalnya tadi di sini berkaitan dengan kriminal. Kita juga di sini dapat menganalisis berkaitan dengan klaster-klaster tersebut apabila dibutuhkan. Selanjutnya dapat kita close apabila sudah selesai menganalisis berkaitan dengan klaster-klaster tersebut. Selanjutnya, kita dapat mengklik report untuk dapat beralih pada analisis lainnya. Setelah muncul seperti yang ada pada layar, dapat terlihat banyaknya grafik berkaitan dengan keyword atau topik yang kita ambil, seperti grafik garis, berkaitan dengan postingan dari waktu ke waktu, tentang topik kriminal, lalu grafik lingkaran, berkaitan dengan 10 poster teratas, berkaitan topik kriminal dari Jawa Pos, jpn.com, terus Detik Jatim, detik.com, dan lain sebagainya. Ada grafik batang berkaitan 10 kata yang paling sering digunakan berkaitan dengan topik kriminal. Lalu masih banyak grafik-grafik yang terlihat seperti pada layar, dapat kita analisis dan kita akses untuk ambil datanya. Mungkin seperti itu penjelasan yang dapat kelompok kami sampaikan berkaitan dengan tutorial menggunakan Netlytics pada API Twitter. Mohon maaf juga apabila banyak kesalahan ataupun kurang jelasnya pemaparan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Ditunggu juga ya guys tutorial dari kami lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys.